Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Saidah Herunisa dari Prodi S1 Kebidanan semester 3, Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Di sini saya akan menjelaskan 3 prosedur. Yang pertama itu ada prosedur pemberian huknah gliserin, kemudian yang kedua itu ada vulva hygiene, yang ketiga itu ada kateterisasi. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan prosedur cara pemberian huknah gliserin. Alat dan bahannya itu ada apa aja sih? Yang pertama itu ada bengkok, kemudian ada perlak, kemudian ada obat gliserin, kemudian ada sprit gliserin, lalu ada handspoon, kemudian ada masker, ada bengkok, kemudian ada kasa, kemudian ada pispot. Nah, prosedur yang pertama yaitu persiapkan lingkungan dengan menjaga privasi klien dengan menutup sampiran. Kemudian kita memberitahukan atau meminta persetujuan, meminta izin kepada klien bahwa kita akan melakukan tindakan pemberian obat gliserin melalui anus. Dengan contoh, permisi ibu, saya akan melakukan tindakan pemberian obat gliserin melalui anus. Apakah ibu bersedia? Gitu. Dan iya, saya bersedia. Kemudian kita persiapkan alat dan persiapkan diri kita, yaitu dengan memakai handscoon dan APD. Sebelumnya jangan lupa juga kita mencuci tangan dengan 6 langkah. Teman-teman udah pada tahu kan yang pasti 6 langkah cuci tangan yang benar itu seperti apa? Nah, kemudian setelah mencuci tangan, memakai handscoon. Lalu kita berkomunikasi kepada klien bahwa kita akan segera melakukan tindakan pemberian obat gliserin. Kemudian posisikan klien dengan posisi swing ke kiri atau miring ke kiri. Lalu pasang perlak di bawah gluteal klien. Kemudian dekatkan bengkok atau letakkan bengkok di bawah gluteal klien. Lalu ambil squid gliserin yang sudah berisikan obat gliserin sekitar 10-20 cc. Lalu berikan kepada klien dan anjurkan kepada klien pada saat kita ingin memasukkan squid atau obat gliserin ke dalam anus dengan menganjurkan klien dengan bernafas dalam supaya klien tidak merasakan sakit dengan cara memasukkan squidnya, yaitu tangan kiri meregangkan anus, kemudian tangan kanan untuk melakukan pemberian obat gliserin dengan memasukkan squid dengan sumbu ke arah pasien, kemudian secara perlahan memasukkannya. Lalu setelah sudah selesai dilakukan pemberian obat gliserin, letakkan squid gliserin ke dalam bengkok yang terdapat di bawah gluteal klien. Lalu setelah selesai, ambil bengkok, kemudian letakkan di troli. Kemudian posisikan klien dengan posisi supinasi atau telentang. Lalu komunikasi kepada klien bahwa apabila nanti terjadi kontraksi apa yang dirasakan setelah pemberian obat tersebut, apabila klien tersebut tidak bisa ke kamar mandi dan BAB sendiri, kita kemudian posisikan klien dengan posisi dorsal recumbent, yaitu dengan meregangkan dan membuka kedua kaki klien, lalu letakkan pispot di bawah gluteal klien. Kemudian setelah selesai, kita ambil pispot tersebut, kemudian kita bersihkan dengan kasa dan kapas perineum dan anus tersebut. Apabila sudah bersih, letakkan atau taruh kapas dan kasa di pispot yang tadi. Lalu ambil pispot, kemudian rapihkan alat, lalu pakaikan celana klien atau bagian bawah klien, kemudian observasi dengan apa yang sudah kita lakukan, kemudian mencuci tangan dan meminta izin kepada klien bahwa tindakan tersebut telah selesai dilakukan. Kita masuk ke prosedur yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan prosedur vulva hygiene. Alat-alatnya itu ada apa aja sih? Alat-alatnya itu ada bengkok, kemudian ada kapas sublimat, kemudian ada alkohol atau betadine,
kemudian ada cairan desinfektan. Prosedur yang pertama yaitu kita harus tetap menjaga privasi klien dengan menutup sampiran atau memasang sampiran. Kemudian dekatkan alat ke klien, kemudian beritahukan tindakan yang ingin kita lakukan seperti yang sudah saya contohkan di video yang tadi seperti apa. Lalu kemudian mencuci tangan dengan 6 langkah yang efektif. Kemudian pasang perlak atau pengalas di bawah gluteal klien dengan posisi dorsal recumbent, kedua kaki dibuka dan diregangkan. Kemudian setelah itu siram vulva dengan cairan desinfektan. Lalu ambil kapas sublimat untuk membersihkan yang dimulai dari labia mayora kanan, kemudian labia mayora kiri, kemudian labia minora kanan, labia minora kiri, vestibulum, dan perineum. Dengan cara melakukan membersihkannya itu dari atas ke bawah secara berulang kali apabila daerah vulva masih terlihat ada kotoran atau kotor. Kemudian bereskan alat, lepaskan handscoon, cuci tangan, lalu observasi, dokumentasikan kepada klien setelah kita lakukan tindakan. Sekarang kita masuk prosedur yang ketiga, yaitu prosedur pemasangan kateter. Alat dan bahannya ada apa aja ya? Ada urin bag, kemudian ada kasa, kemudian ada pinset, kemudian ada handscoon, kemudian ada kapas sublimat, kemudian ada perlak, kemudian ada cairan aquabides atau NaCl, kemudian ada gunting, plester, dan bengkok. Ayo kita masuk ke prosedurnya ya. Langkah yang pertama itu pastikan kita harus tetap menjaga privasi klien dengan cara menutup sampiran. Kemudian kita persiapkan diri, dekatkan alat, dan biasakan komunikasikan kepada klien dengan tindakan apa yang ingin kita berikan atau lakukan kepada klien. Kemudian mencuci tangan dengan 6 langkah efektif. Teman-teman pasti udah pada tahu kan cuci tangan yang 6 langkah efektif itu seperti apa. Lalu memakai handscoon. Kemudian pasangkan perlak di bawah gluteal klien. Lalu setelah itu lepaskan pakaian bagian bawah klien. Kemudian posisikan klien dengan posisi litotomi dan letakkan bengkok di bawah gluteal klien. Kemudian setelah itu kita melakukan vulva hygiene atau membersihkan alat genital klien seperti video yang sebelumnya saya jelaskan seperti itu. Jadi saya tidak mengulang kembali. Lalu kemudian ambil kateter, lalu kita oleskan jeli di kateter tersebut. Kemudian masukkan kateter ke dalam lubang uretra sampai kira-kira 10 cm dengan secara perlahan. Lalu setelah itu menggunakan pinset memasukkan kateternya ke dalam lubang uretra. Lalu setelah itu kemudian masukkan cairan NaCl atau aquabides sekitar 20-30 cc atau dengan sesuai dengan yang diperintahkan atau sesuai dengan yang tertera pada anjuran yang telah diberikan. Kemudian tarik sedikit kateter. Apabila sudah terasa tertahan di dalamnya, berarti kateter tersebut sudah berhasil dimasukkan dan sudah masuk ke dalam kandung kemih. Kemudian lepas tanduk, kemudian pasangkan dengan urin bag, lalu ikat urin bag di posisi klien. Setelah itu rapikan alat, kemudian lepas handscoon. Setelah itu mencuci tangan, lalu dokumentasikan dan observasi kepada klien setelah melakukan tindakan yang kita berikan. Terima kasih. Sekian video prosedur dari ketiga prosedur tersebut.
Mohon dimaafkan apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kata atau tutur bahasa yang saya jelaskan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.